saya Nazaria Sari dari Prodi PG PAUD angkatan 2025. Baik, di sini saya ingin bertanya, menurut kamu apa sih toleransi kehidupan beragama khususnya di lingkungan kampus? Menurut saya sendiri toleransi beragama di lingkungan kampus itu ya kayak kan kita ini di universitas yang umum ya, bukan universitas yang hanya kayak UIN atau Muhammadiyah kayak gitu kan. Yang jelas di Universitas Bengkulu ini kan nggak cuman umat Islam saja yang kuliah di sini, tetapi kan dari berbagai macam agama lain juga ada. Jadi menurut saya sendiri ya, toleransi itu bagaimana kita menghargai perbedaan mahasiswa-mahasiswa lain yang memiliki agama yang berbeda dengan kita. Kalau kita Islam, memiliki teman yang Kristen atau Hindu atau Buddha, gitu. Kita bisa menghargai mereka, nggak ada sikap rasisme di dalamnya kayak gitu. Jadi pertemanan kita ya udah nggak ada perbandingan agama di dalamnya kayak gitu. Baik, makasih Mbak. Bagaimana sih pandangan kamu terhadap hubungan antara mahasiswa yang berbeda agama di lingkungan kampus? Ya menurut saya sendiri ya tidak apa ya, itu baik karena kita mengenalkan juga tentang keberagaman, tentang perbedaan, bagaimana cara kita menghargai dan menyikapi perbedaan agama itu tadi kayak gitu. Yang penting ya tetap di antara perbedaan itu tadi nggak ada yang saling mempengaruhi, apalagi dalam ranah agama ya, karena agama itu kan kembali tentang keyakinan kita sendiri-sendiri kayak gitu kan. Nggak ada yang kita saling memaksakan kayak gitu. Kayak misal kita berteman sama orang yang Kristen kayak gitu, kita nggak ada yang memaksa seorang itu ikut kita ke Islam, ataupun orang Kristen tersebut juga memaksa kita untuk percaya itu terhadap agamanya kayak gitu kan. Jadi selagi hubungan itu baik-baik saja, tidak ada ranah sangkut paut tentang kita memaksakan untuk ikut ke keyakinan, ya saya harap itu hubungannya tetap baik-baik saja, nggak ada sikap rasisme di dalamnya. Oke, baik, selanjutnya Najwa, bisa nggak kamu kasih pengalaman kamu tentang berteman dengan mahasiswa yang berbeda agama? Pengalaman saya sendiri mungkin di luar kampus dulu ya. Sebelum saya masuk ke dunia kampus, dulu saya pernah memiliki teman berbeda agama. Ya sudah, kita berteman cukup sewajarnya saja, nggak yang terlalu, karena kita memiliki keterbatasan kan, terutama lagi di keluarga. Latar belakang keluarga saya sendiri itu yang benar-benar keluarga yang religius gitu kan. Jadi mungkin dari orang tua saya agak membatasi pertemanan terhadap beda agama. Bukan berarti saya benar-benar dibatasi nggak boleh berteman dengan beda agama ya, tapi kayak agar nggak ada pengaruh apa ya, pengaruh agama itu tadi kayak gitu masuk ke saya kayak gitu. Takutnya kalau misalkan saya itu terlalu dekat, terlalu misalnya saya sering ke rumah dia atau selalu sering main ke dia, kayak melihat kebiasaan dia dalam beragama gitu, saya ikut malah kepengen juga kayak gitu kan. Iya, takut terpengaruhi ya, kayak kita kayak kehidupan tentang pergaulan bebas juga kan. Kalau misalkan kita sering berteman sama orang yang suka mabuk, biasa jadi kita juga ikut kayak gitu kan. Ya gitu juga sama orang yang beda agama kayak gitu kan. Mungkin lihat dia suka ke gereja atau ke tempat ibadahnya, takutnya kita juga ngikut. Jadi ya cukup berteman sewajarnya. Kalau yang tentang kayak gitu tuh ya agak kita batasi. Mbak Najwa, apa aja sih bentuk sikap toleransi yang kamu lakukan atau kamu temui dalam kehidupan sehari-hari di kampus? Kalau toleransi kepada umat yang berbeda agama, kan yang jelasnya kita menghargai setiap kali apa ya, kita nggak, misalnya kita ada acara di hari Minggu gitu kan dengan teman kita yang beda agama, sebisa mungkin kita nggak ngadain di hari Minggu tersebut karena kita tahu kayak gitu kan, lagi terutama di itu ya kan apa, umat Kristen kan kayak gitu. Jadi kita sebisa mungkin jangan mengganggu jam ibadah mereka kayak gitu. Jadi kita bisa mencari jadwal lain kayak gitu untuk melakukan kegiatan bersama mereka, atau apa ya, kayak sikap toleransi juga kayak mereka saat mereka ada perayaan apa, kita cukup mengucapkan kayak gitu. Bukan berarti sikap toleransi itu kita harus juga ikut, kayak misalkan mereka merayakan Natal, kita ikut-ikutan merayakan Natal, bukan seperti itu. Tapi cukup kita menghargai dengan kita mengucapkan saja kayak gitu kan, gak perlu kita ikut-ikutan. Intinya hanya sekadar kita menghargai, tapi tidak untuk ikut-ikutan dengan kegiatan mereka. Ini yang terakhir, pertanyaan terakhir Mbak, bisa nggak kamu kasih upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sikap saling menghargai antar mahasiswa
harus kita tingkatkan untuk meningkatkan rasa toleransi ya. Cukup intinya kita berteman sewajarnya. Nggak ada kita tuh misal ya, kita tuh dalam satu circle 50% 70% atau 80%-nya itu umat Islam dan sisanya itu yang nonis. Di dalam pertemanan itu nggak perlu ada sikap rasisme kayak membanding-bandingkan antara agama kita dan agama mereka, atau kayak kita tuh terlalu sering membahas-bahas tentang agama mereka yang mungkin mereka itu kayak yang ya tersinggung kayak gitu kan tentang agama, atau kita terlalu menganggap agama kami ini benar, agama kamu itu salah. Nggak boleh kayak gitu. Kita cukup menghargai, ya udah ini perbedaan kita, keyakinan kita sendiri-sendiri kayak gitu kan. Jadi nggak ada sikap rasisme di dalam pertemanan tersebut. Jadi cukup kita ya berteman sesehat mungkin, nggak perlu ada membeda-bedakan kayak gitu kan ya. Terima kasih ya Mbak atas wawancaranya. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Di sini saya Chelsea Putri Aziza bersama rekan saya. Saya Dini Aulia Perliani. Jadi di sini kami akan mewawancarai salah satu mahasiswa Universitas Bengkulu dengan saudari Katrina. Baiklah, di sini kami akan mewawancarai seputar bagaimana sih toleransi dalam kehidupan beragama di lingkungan kampus. Apakah boleh saudari Katrina? Boleh banget, Chelsea. Baiklah, kami langsung masuk saja ke pertanyaan yang pertama. Apa sih yang Anda pahami tentang toleransi kehidupan beragama khususnya di lingkungan kampus? Yang saya pahami itu ya di lingkungan kampus kita itu saling menghargai, di antara perbedaan agama kita saling menghormati ketika ada teman kita yang beribadah. Khususnya misalnya ada teman aku nih yang namanya Della, dia sering sholat di musola. Nah, aku kan sering di situ ke musola, jadi aku menghargai. Seperti itu. Jadi yang kedua itu bagaimana pandangan Anda terhadap hubungan antar mahasiswa yang berbeda agama di kampus? Pada umumnya sih hubungan kami, contohnya aku dan Della kan, dia kan agama Islam sama aku kan Kristen. Hubungan kami baik-baik aja dan harmonis. Jadi tetap saling menghargai kan? Terus dapatkah kamu menceritakan pengalaman apa dalam berinteraksi dengan teman yang berbeda agama itu? Kalau saling berinteraksi, misalnya kita saling menghargai ini mengucapkan kayak ada hari-hari besar, misalnya si Della itu kan agama Islam. Nah, aku ucapin dia itu ngucapin selamat hari raya Idul Fitri. Nah, si Della juga ngucapin aku kalau misalnya kalau lagi ada hari besar khususnya Kristen, yang ngucapin selamat hari Natal. Itu kami saling berinteraksi. Jadi saling menghargai dan Iya. interaksi ya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dini Aulia Apriliani. Jadi di sini selanjutnya pertanyaan yang keempat. Jadi apa saja bentuk sikap toleransi yang Katrina lakukan untuk temui dalam sehari-hari di kampus? Kalau aku sih saling membantu teman tanpa membedakan agama, suku, dan rasnya. Jadi pertanyaan selanjutnya, pernah nggak sih Katrina menyaksikan atau mengalami sikap intoleransi? Bagaimana situasinya dan bagaimana Katrina menyikapinya? Kalau menurut aku sih kayaknya nggak ada deh, soalnya aku nggak nemukan. Jadi pertanyaan yang terakhir itu, menurut Katrina, apa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sikap saling menghargai antar mahasiswa yang berbeda agama di kampus? Itu gimana sih? Kalau aku sih memberikan edukasi tentang pentingnya toleransi dan menanamkan nilai-nilai kebinekaan dalam kegiatan kampus. Itu aja sih menurut aku. Terima kasih kepada saudari Katrina yang sudah memberikan beberapa jawaban. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Maharani Pratiwi dari Program Studi Bahasa Indonesia, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Intan Maharani. Nah, di sini kami telah bersama narasumber kami. Ya, Kakak, perkenalkan. Sebelumnya selamat siang. Nama saya Bomo Sianis Turman Tobing. Saya dari Prodi TIP. Oke. Maaf Kakak, sebelumnya agama Kakak. Agama saya itu Kristen Protestan. Oke. Apa yang Kakak paham tentang toleransi dalam kehidupan beragama, khususnya di lingkungan Universitas Bengkulu ini? Yang saya pahami toleransi beragama di lingkungan universitas ini itu paling utamanya itu tidak membedakan agama
agama dari yang ada di lingkungan universitas ini. Kayak kita nggak boleh, karena dia bukan agama kita nggak boleh berteman dengan dia, kita tidak boleh membantu dia, karena ya Indonesia ini satu, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan Pancasila. Indonesia ini beragam suku, beragam agama, beragam budaya, jadi kita ini harus tetap satu, tidak ada membeda-bedakan baik itu agama, suku, adat dan budaya dan segala macam. Pertanyaan kedua, bagaimana pandangan kakak terhadap hubungan antar mahasiswa yang berbeda agama di kampus? Hubungannya ya menjalankan hubungan yang baik, tidak ada saling membedakan, karena ya kita sudah memiliki hubungan yang baik dengan teman-teman kita di kampus, terutama yang berbeda agama, ya pasti hubungan kita juga baik, karena kita sudah menjaga hubungan baik dengan sesama kita, dengan yang berbeda dengan kita. Oke, dapatkah kakak menceritakan pengalaman dalam berinteraksi dengan teman yang berbeda agama? Pengalaman saya berinteraksi dengan teman yang berbeda agama itu nggak ribet-ribet banget sih, karena dari pertanyaan gue juga sudah terjawab, karena saya sudah menjaga hubungan baik dengan teman-teman saya yang sudah berbeda agama gitu. Karena ya itulah awalnya kita berinteraksi dengan baik, karena kita sudah memiliki hubungan yang baik, maka kita dapat berinteraksi dengan baik dengan teman-teman kita. Apa saja bentuk sikap toleransi yang kakak lakukan atau temui dalam kehidupan di lingkungan kampus? Yang saya lakukan itu karena teman saya banyak juga yang beragama Islam juga, karena saya beragama Protestan kan. Saya kalau mereka misalnya beribadah, saya tidak ribut, dan juga gimana ya, saya menghargai mereka beribadah. Misalnya Jumat Agung, kalau mereka pun mau Jumat Agung, ya mereka melaksanakan dengan baik. Saya tidak menghambat mereka dalam beribadah. Kalau misalnya keperluan ibadah lebih penting daripada kami bermain-main, ya saya berikan saja, karena ibadah yang utama daripada bermain-main. Pernahkah kakak menyaksikan atau mengalami sikap toleransi? Bagaimana situasi dan bagaimana kakak menyikapinya? Saya pernah mengalami sikap toleransi di lingkungan saya, terutama di lingkungan teman saya, terutama pas pasca kemarin, hari kematian Tuhan Yesus. Ya teman-teman saya mengingatkan saya, kamu nggak merayakan pasca segala macam. Ya saya mengatakannya, saya melakukan ibadah pasca pada hari Jumat Agung, yang dimana nanti di hari Minggu juga saya melakukan ibadah juga pada saat kenaikannya. Jadi mereka kayak menghormati ibadah saya, kapan saya pasca, kapan saya Natal, kapan saya juga merayakan hari kebangkitan Yesus. Oke, menurut kakak apa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sikap saling menghargai antar mahasiswa yang berbeda agama di kampus? Upaya yang dilakukan itu paling utama itu saling menghargai sih, karena kalau nggak saling menghargai bakalan susah untuk menjaga hubungannya. Karena kan kalau membahas tentang agama kan itu sangat sensitif di lingkungan kita, karena ya itulah, kalau bahasa agama sedikit misalnya kita membedakan karena di agama ini ya bakal tersinggung dia kan. Jadi kayak kita harus menjaga hubungan gitulah kepada teman-teman kita, harus menghargai mereka, ibadah mereka juga gitu. Jadi harus saling menghargai lah sama kita. Oke, terima kasih kakak. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.